dan langkah ada 4 aspek yang harus kita nilai. Nah, jadi terkait dengan IKN ini undang-undang. Saya sampaikan pada semua, ini adalah sebuah undang-undang. Selama undang-undang itu ada, ya dilaksanakan atas itu. Jadi bukan gagasan tok kan, tapi udah berupa undang-undang. Fix bakal lanjutkan proyek IKN kebanggaan Jokowi. Anies Baswedan beri penjelasan mengejutkan. Oh, ternyata langsung dibungkam Jokowi lewat investor luar yang keroyok IKN. Kadrun dan relawan Anies auto kicau. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Minyak pasar memang berkembang luar biasa, minat dari para investor yang menghubungi kami, sehingga hampir 40 kali, 39 kali lipat dari area-area yang memang kita siapkan untuk investasi pada tahap pertama ini. Jadi jangan dengarkan oposisi yang terus berusaha menghalangi pembangunan ibu kota baru dengan narasi pembodohan. Halo, kembali berjumpa dengan suara Fani Bakri di channel Jurnal 45. Anies Baswedan sebagai kandidat kuat capres dari kubu oposisi dapat sorotan setelah dirinya mengaku akan melanjutkan mega proyek yang memakan dana fantastis ibu kota negara baru kebanggaan Jokowi. Mengenai hal ini, Anies memberikan penjelasan kembali layaknya penjelasan-penjelasan sebelumnya, yakni IKN yang sekarang telah menjadi undang-undang, maka siapapun pemimpinnya harus melaksanakannya. IKN ini undang-undang, saya sampaikan pada semua. Selama undang-undang itu ada, ya dilaksanakan. Sebatas itu, ujar Anies saat tampil di kanal YouTube Karni Ilyas Club. Ditanya lebih jauh, soal apakah jika nanti berhasil jadi presiden akan melakukan kebijakan baru terkait IKN, Anies menegaskan itu baru bisa diputuskan setelah berada di ranah eksekutif. Saat ini, dirinya belum punya akses untuk menentukan mana yang harus dihentikan, dilanjutkan, diperbaiki, dan dievaluasi. Presiden Joko Widodo optimis bahwa proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara akan berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Hal tersebut disampaikan Kepala Negara usai meninjau pembangunan proyek rumah menteri di kawasan IKN, Kabupaten Penajam, Pasir Utara. Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, Bambang Susantono, mengatakan saat ini pihaknya telah menerima sebanyak 167 komitmen dari investor untuk pembangunan di IKN. Komitmen itu berasal dari investor dalam negeri maupun asing. Bambang menuturkan komitmen yang disampaikan dalam bentuk letter of interest atau dokumen komitmen awal. Seperti yang dilansir dari kompas.com, Bambang mengatakan bahwa dari interest itu untuk menjadi kejadian kan ada prosesnya. Nah, apa yang terjadi? Kebanyakan dari mereka sekarang meminta data lapangan, misal mengenai topografi, air bersihnya hingga mengenai aliran listrik bisa masuk ke kawasan IKN. Hal tersebut ditanyakan agar mereka bisa menghitung bisnis plan-nya, menghitung rencana finansialnya. Bambang menuturkan investor pun masih memerlukan waktu untuk membuat studi investasi di IKN. Dia mengakui jika proses kepastian investasi di IKN butuh waktu dan komunikasi terus-menerus. Lebih lanjut, Bambang menjelaskan dari 167 letter of interest yang sudah ada, sebanyak 50% merupakan komitmen dari investor asing. Sebanyak 50% lainnya dari investor dalam negeri. Berita ini pastinya menampar keras Kadrun dan para pembenci Jokowi yang menolak pembangunan IKN tersebut. Sebelumnya kita ketahui bahwa Anies Baswedan membuat pendukungnya meradang. Pernyataan Anies yang memberi sinyal akan melanjutkan pembangunan ibu kota baru membuat para pendukungnya protes. Pernyataan itu pun langsung disambut kecaman oleh para pendukung Anies sendiri. Rocky Gerung dalam kanal YouTube pribadinya mengecam keras pernyataan Anies. Dia sampai mengancam akan mengompori relawan untuk meninggalkan Anies. Seruan Rocky Gerung itu bisa jadi mewakili kegelisahan para pendukung Anies yang lain. Mereka seolah tidak rela Anies melanjutkan program Pak Jokowi. Pernyataan Anies itu pasti memukul para pembenci Jokowi yang menjadi pendukung Anies. Mereka pasti bingung mau menyerang Pak Jokowi, tetapi jagoannya menyatakan ingin melanjutkan. Kalau tidak menyerang, tidak ada isu lain yang bisa mengangkat nama Anies. Pendukung Anies justru memberikan analisa bahwa pernyataan Anies itu untuk memuluskan jalan menjadi presiden. Setelah menjadi presiden, undang-undang itu bisa saja direvisi. Analisa semacam itu justru merugikan Anies sendiri karena menimbulkan kesan bahwa Anies orang yang tidak bisa dipercaya. Pendukungnya justru mencemarkan nama Anies. Ironis sekali.
Tapi yang jelas dengan datangnya investor berbondong-bondong ke IKN ini merupakan angin segar bagi Jokowi dan hal yang memuakkan bagi para pembenci Jokowi. Pembangunan IKN ini sangatlah penting guna membangun pemerataan di luar Jawa. Ini adalah bentuk keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia. Ya, tapi gitu mata kadrun, para buzzer, relawan Anies yang matanya sudah dibutakan karena kebencian. Semoga saja IKN yang dibangun Presiden Jokowi ini bisa berjalan dengan baik ke depannya. Dan kita nanti tangisan kadrun yang melihat kesuksesan Jokowi. Bagaimana kalau menurut Anda? Makin panas, novel Bamukmin tuding Amin Rais pernah tercatat sebagai tokoh pendukung kelompok yang pro aliran sesat. Perang besar antar kadrun nih. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Saya nggak bisa ngomong apa-apa lagi melihat Amin Rais sekarang. Hanya bisa bilang, Pak Tua, sudahlah. Di luar banyak angin, masuklah ke rumah. Halo, kembali berjumpa dengan suara Fani Bakri di channel Jurnal 45. Wasekjen Persaudaraan Alumni PA212, Novel Bamukmin mengingat betul kenangan dan hubungannya dengan Amin Rais. Dari memori Novel, Amin pada tahun 2008, tepatnya di era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, adalah salah satu tokoh yang namanya masuk sebagai tokoh yang pro terhadap kelompok aliansi kebangsaan untuk kebebasan beragama dan berkeyakinan atau AKKBB. Kelompok yang pada saat itu berseberangan dengan Front Pembela Islam pimpinan Habib Rizik Syihab. Menurut Novel, saat itu AKKBB adalah kelompok yang mendukung aliran sesat seperti Ahmadiyah. Meski demikian, Novel berharap agar Amin Rais di usia senjanya sudah saatnya mendapat kesempatan untuk menebus kesalahannya masa lalu. Untuk diketahui, Amin Rais pada tahun 2008 membantah kalau ia terlibat dalam penggalangan aksi AKKBB. Pada 1 Juni 2008, Amin saat itu bahkan mengaku siap dipolisikan dan mempolisikan balik ke Habib Rizik Syihab. Ini merupakan pernyataan yang mengejutkan dari seorang Novel Bamukmin kepada Amin Rais. Bisa jadi ini akan jadi pertarungan yang besar bagi dua kadrun oposisi yang ingin menghancurkan Indonesia. Saran saya ini menarik, silahkan simak dan tonton sambil gelar tikar. Jangan lupa siapkan kacang dan kuaci dan susu beruang. Tonton dari jauh, jangan dekat-dekat, nanti kecipratan sialnya. Sesekali bolehlah ikut lempar kacang, biar perseteruan lebih memanas. Biarlah mereka saling kafir-kafirkan, saling tuduh pengacau, dan saling ancam pakai neraka. Dua pihak ini sudah spesialis soal itu. Kita hanya perlu melihat siapa yang paling hebat. Dan dari sini kita bisa memetik sebuah pelajaran yang amat berharga. Mereka sangat sudah berseteru kalau sudah tidak sepaham, bahkan tidak jarang akan saling membenci dan menyerang. Pertama, Amin Rais bentuk TP3, lalu dibela habis-habisan. Begitu mengatakan TNI dan Polri tidak terlibat, dalam sekejap langsung dijauhi dan dihujat. Begitulah mereka. Kalau sudah berseteru, terlalu kentara dan malu-maluin. Sedangkan Novel Bamukmin, ibarat tidak ada obat lagi, apapun ceritanya yang benar pun akan dia salahkan. Tidak ada yang benar di mata dia, apalagi pemerintah. Bagi dia dan kelompoknya, pemerintah ibarat orang yang telah menyakiti dia selama berabad-abad hingga menimbulkan dendam kesumat yang tidak bisa diredakan dengan apapun. Makanya saya katakan, jangan ikut campur urusan mereka. Kita hanya perlu enjoy sambil makan kacang saja. Ini tontonan yang sangat menghibur. Jurus pamungkas neraka, kafir, pengacau, dan azab akan dikeluarkan beruntun. Sebuah pertarungan tingkat tinggi. Kalau kita ikut campur, bakalan kena getahnya. Kalau dalam istilah pertandingan sepak bola, ada namanya grup neraka yang merujuk pada beberapa klub atau negara yang kuat yang bergabung dalam satu grup. Grup neraka ini paling dinantikan banyak penonton, sama juga dengan perseteruan antara Novel Bamukmin dan kawan-kawan dan Amin Rais. Dijamin bakalan berasap dan panas membara. Dulu Prabowo juga sempat dihujat oleh gerombolan Novel ini. Pokoknya sekali kalian gabung ke mereka harus setia selamanya. Kalau berani melenceng apalagi melawan, maka akan dihujat habis-habisan. Jangan kaget kalau nanti dituduh komunis lah, kafir lah, diancam pakai azab dan neraka lah.
Mereka ini kelompok eksklusif, saking hancurnya. Ini pun masih belum seberapa jika dibandingkan doa pamungkas si imam besar. Ngakak. Bagaimana kalau menurut Anda?